Who is Noah and what does he Made. Shalom saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Nuh secara singkat. Mungkin kalau saya membahas keseluruhan, kurun waktu video terlalu besar mungkin ya. Tapi saya akan membahas tentang 5 topik saja, tidak banyak-banyak, hanya 5 topik. Yang mana topik pertama, mengapa Tuhan memutuskan untuk mengirimkan air bah ke dunia ini, dan apa yang ingin Tuhan tunjukkan terhadap populasi manusia pada saat itu. Yang kedua, bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa berperan dalam kehancuran yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Nuh. Keempat, setelah air bah, apakah manusia berubah atau tetap melakukan dosa, dan apa buktinya. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa melihat pola yang terjadi pada zaman Nabi Nuh hingga saat ini. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Tetapi sebelum kita bahas, kita harus paham, Nabi Nuh itu siapa? Who is Noah? Sebenarnya sudah tertulis di kitab Kejadian 6, Kejadian 6 hingga Kejadian 9. Ya, jadi Nabi Nuh ini, mungkin kalau saya tanya ke Anda semua, pasti jawaban berbeda-beda, saya yakin. Anggap saya nanya kepada Anda, who is Noah? Atau siapa itu Nuh? Mungkin beberapa dari kalian berkata seperti begini, Nabi Nuh itu seorang nabi pada zaman perjanjian lama, dan dia bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Mungkin ada juga yang berkata demikian. Ketika saya nanya, siapa itu Nuh? Dia berkata, oh, Nabi Nuh. Siapa ya Nabi Nuh? Oh, Nabi Nuh mah ini. Yang cuma identiknya sama bahteranya aja. Hebat ya dia. Bisa membangun bahtera yang sangat kuat, sangat kokoh. Dan bisa memasukkan banyak sekali hewan-hewan ke sana, dan termasuk keluarganya Nabi Nuh juga. Ada juga mungkin yang berkata, Nabi Nuh ya bukan siapa-siapa, dia cuma manusia yang dipilih oleh Tuhan. Ya, mungkin jawaban itu tidaklah salah, saudara-saudari sekalian. Itu jawaban benar. Tapi kalau saya bertanya begitu dan Anda menjawab begitu, anak kecil juga tahu. Ya, jadi Anda hanya berkata Nabi Nuh adalah orang pilihan Tuhan. Kalau begitu, lalu apa alasannya? Kenapa Tuhan memilih Nuh? Melainkan mungkin ada yang namanya pada saat itu mungkin, atau Budi mungkin, atau siapalah, nggak tahu. Jadi kita akan bahas poin pertama dulu. Sambari saya menjawab pertanyaan tadi. Pada akhir video ini akan saya beberkan siapa itu Nuh. Yang pertama, mengapa Tuhan memutuskan mengirimkan air bah? Seperti pertanyaan yang tadi saya sudah sampaikan pada mula-mula. Jadi pada saat itu manusia itu sangatlah berdosa. Mungkin lebih berdosa daripada dunia pada saat ini. Dia sudah tidak mementingkan yang namanya Tuhan. Mereka semua sudah tidak menganggap Tuhan itu ada. Mereka hanya ingin memuaskan dirinya sendiri. Mereka semua hanya penuh kerakusan. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin begini, saya ingin begitu. Saya nggak mau begitu, tapi saya maunya begini. Pada zaman saat Nabi Nuh itu begitu manusia. Sedangkan Nabi Nuh ini orang yang masih bergaul dengan Tuhan, masih ingin taat kepada Tuhan. Maka dari itu Tuhan melihat ketulusan hati Nuh, karena dia percaya bahwa Nuh mungkin bisa dibenarkan. Lalu dari hal ini juga Tuhan mengharapkan mungkin manusia bisa menciptakan generasi-generasi yang baru, yang lebih baik daripada yang ada saat ini pada zaman Nabi Nuh pastinya. Yang kedua, pertanyaan kedua, mari kita bahas bagaimana kejatuhan manusia dalam dosa berperan pada zaman Nabi Nuh. Ya, seperti yang tadi saya sudah bahas sebenarnya ya. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa yang berulang-ulang, dan hati mereka sudah tidak baik lagi, serta sudah dipenuhi rasa
rakusan. Maka dari itu, hal ini bisa terjadi pada zaman Nabi Nuh. Pertanyaan ketiga, apa yang kita bisa pelajari? Ini itu sangat simpel sebenarnya. Apa yang bisa Anda pelajari dari kisah Nabi Nuh? Kalau saya, banyak sekali yang saya bisa pelajari. Mungkin tidak akan cukup di video ini bila saya sampaikan. Mungkin bisa sampai besok pagi lagi. Saya baru selesai berbicara. Tetapi intinya saya bisa belajar bahwa kita harus bisa hidup menurut apa yang Tuhan inginkan dan bukan yang manusia sama manusia inginkan. Mungkin cara Tuhan itu tidaklah mudah. Mungkin bergaul dengan Tuhan itu sulit. Taat kepada Tuhan lebih mending buat taat sama manusia. Kebanyakan orang begitu, bukan? Paling simpel aja, paling simpel. Saya bisa lihat dari, ya mungkin saya tidak menyinggung dari teman-teman saya tidak menyinggung nama, saya juga tidak ingin menyebutkan nama. Ya, yang memang dia bilang, saya tanya, lu percaya? Percaya, Mar. Nah, tapi apakah kamu sudah mengikuti apa yang Tuhan inginkan? Udah. Sok, apa kata saya? Saya sudah mendengarkan renungan tiap hari di kelas, tapi Mar. Oh ya udah. Soalnya kalau gue di rumah nggak ada waktu, Mar. Oh ya udah, nggak apa-apa. At least dia masih membaca. Tetapi saya nanya lagi, apakah Anda sungguh-sungguh percaya? Dan apakah Anda bergaul dengan yang namanya Tuhan? Oh, dia bingung. Loh, bergaulnya gimana? Kan udah bergaul kita. Tuhan kan kita nggak bisa lihat Tuhan gitu secara fisik dan fisik. Mungkin kalau kita udah ketemu fisik dan fisik, mungkin dunia ini sudah kiamat, saudara-saudari. Tapi kita harus bergaul dengan Tuhan melalui doa, melalui gereja yang sudah ada banyak tersebar di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia. Kita harus bisa bergaul. Taat. Kan gue udah taat. Kalau gitu, gue tinggal gaulnya aja, Mar. Bener gak? Nah, kalau begitu, apa bedanya Anda cuman ya patu-patu aja gitu, padahal Anda tidak kenal siapa itu Yesus, siapa itu Allah. Tapi taat juga banyak sekali definisi yang mencerminkan kata taat. Di Alkitab tertulis bahwa sayangilah orang tuamu. Oh iya, saya taat. Hormatilah ayah ibumu. Iya, saya hormati. Jangan mencuri. Oh enggak, tenang aja, gue nggak mencuri. Lalu ada juga yang mengatakan jangan berzinah. Wah, boro-boro berzinah. Mungkin kalau teman-teman cowok yang bergaul sesama cowok gitu, cewek juga nggak ada yang dekat gitu, ngapain gue berzinah? Lalu apalagi, kan gue taat. Kalau itu taat seperti begitu, itu dasarnya saja, saudara-saudari. Belum mencakup keseluruhan. Jujur saja, saya juga belum. Saya masih berproses menuju ke sana. Makanya itu, ayo kita bersama-sama pergi menuju ketaatan yang Tuhan inginkan. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari ketaatan Nuh, kita harus benar-benar bisa bergaul dan taat dan kita harus tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita umat manusia dan apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Sebab bila Tuhan sudah menciptakan kita, pasti Dia punya rencana sangat indah di masa depan, saudara-saudari. Apakah lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Apakah setelah terjadinya air bah kehidupan manusia berubah atau tetap melakukan dosa? Dan apa buktinya? Saudara-saudari, bila Anda masih hidup di dalam dunia ini, dosa masih ada. Percaya atau tidak? Sebenarnya, bila kita lihat dari kehidupan Nuh yang Tuhan pilih sebagai orang yang Tuhan berikan kepercayaan untuk menyelamatkan, ya bisa dibilang menyelamatkan dunia, tetapi hanya ada beberapa kriteria seperti binatang boleh masuk hanya sepasang, misalkan singa jantan dan betina satu-satu, lalu binatang lain juga jantan dan betina, dan juga keluarga Nuh, dan tidak boleh membawa orang lain. Ya, dan Nuh itu dianggap taat dan bergaul dengan Tuhan. Bila kita lihat di akhir kehidupan Nuh, setelah terjadinya air bah ini, setelah air bah surut, Nabi Nuh bekerja sebagai apa? Ada yang tahu? Ya, Nabi Nuh bekerja sebagai petani di tanah Kanaan. Petani kan bukan sembarang petani. Petaninya itu petani tanaman anggur.
ada di ayat yang kejadian 9 di bagian akhir diceritakan bahwa Nuh pada akhirnya pun dia mabuk, menjadi seorang pemabuk. Yang mana kita tahu apakah mabuk bersalah? Apakah mabuk itu berdosa? Ya tentu saja iya. Tidak ada yang bilang mabuk itu tidak berdosa. Walaupun Nuh sudah dipilih, walaupun Nuh sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi dosa tetap ada. Ya, saya juga kadang suka heran beberapa orang di luar sana mengatakan bahwa buat apa gue percaya kalau gue masih bisa melakukan dosa. Benar nggak? Sebab, tapi kita harus paham dosa sendiri itu adalah kesalahan, sesuatu hal yang dilanggar, dan itu sangat tidak boleh ada namanya bila kita ingin percaya kepada Tuhan. Tapi kan kita tahu bahwa manusia lahir sudah berdosa karena natur ya, manusia itu berdosa dari memang kejadian dari zaman-zaman Adam dan Hawa yang melakukan dosa. Sama seperti kita masih berdosa. Saya sendiri masih berdosa, Anda masih berdosa. Semua orang yang masih hidup pasti ada dosanya. Gak mungkin gak ada yang gak ada dosanya. Tidak ada, kecuali Allah sendiri dan Tuhan Yesus ketika turun ke dunia ini. Hanya itu saja. Lalu bagaimana cara kita bisa lolos dari dosa itu? How? By what? Ya kan? Kita harus bisa percaya dan menerima Kristus Yesus di dalam hidup kita, agar dosa-dosa kita ditebus. Sebab dosa dan dosa-dosa atau dosa-dosa itu disebut dosa kecil, itu dua hal yang berbeda. Yang kita lakukan di dunia ini ketika sudah menerima Kristus Yesus sebagai penolong kita, itu disebutnya dosa-dosa atau dosa kecil. Tapi dosa itu sendiri, bila kita sudah memilih untuk percaya kepada Kristus Yesus, itu tetap ada. Tetapi apa yang melekat itu dosa-dosa atau dosa-dosa kecil. Apa buktinya? Bila Anda ingin mau tahu buktinya, saya percaya kalau Anda di tahap pelajar, pasti Anda pernah nyontek. Kalau nggak nyontek, pasti Anda pernah bandel lah sedikit minimal. Kayak mungkin kalau guru bilang, kamu nanti tolongin ya, ajarin teman-temannya, jangan dikasih jawaban langsung, kasih aja ininya, caranya, ajarin. Tapi kita mungkin memberitahu, oh ini mah pakai rumus ini aja gitu. Udah, jadi nggak masukin ini gini. Jadi kita tidak menjelaskan. Itu sebenarnya termasuk ke dalam kategori dosa. Sebenarnya banyak sekali bukti-buktinya. Mungkin kalau saya ucapkan satu persatu seperti berbohong, mencuri, lalu apalagi ya banyak, masih banyak lagi, tidak akan kelar karena terlalu banyak. Ke nomor 5 terakhir, pertanyaan nomor 5, bagaimana kita dapat melihat pola yang sama dari zaman Nabi Nuh dan kehidupan kita pada saat ini? Ya, bila kita lihat pola kehidupan manusia di zaman Nabi Nuh, ya, anggap keras ini zaman Nabi Nuh, ya, dan tangan ini di zaman kita, ini masih sama sebenarnya. Ya, ini sama saja, manusia masih melakukan dosa, masih bisa saja tidak taat. Cuman bedanya itu adalah kalau di zaman Nabi Nuh, Tuhan Yesus masih belum menolong kita. Tapi kalau sekarang kita sudah diselamatkan, kita telah diampuni segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, maka dari itu kita harus percaya. Tetapi kita harus percaya juga, dan ini juga salah satu kesamaan yang ada, yang mungkin saya bisa lihat gitu ya, bahwa Tuhan sendiri masih memilih salah seorang dari kalian untuk menjadi penolong bagi dunia ini. Mungkin ketika zaman dahulu disebutnya dia adalah seorang nabi, tetapi sekarang disebutnya dia adalah seorang hamba Tuhan, evangelis, pendeta, penatua mungkin, ataupun Anda yang memang tidak
mau menjadi seorang hamba Tuhan yang aktif, whole timer atau aktif, tapi Anda masih bisa dipilih. Misalnya saya seorang businessman, ya, lalu saya melihat seseorang, ya, pelanggan, dia sedang bergumul di dalam hatinya, berkata mungkin, aduh, saya sudah tidak bisa hidup lagi, saya sudah tidak bisa menahan tekanan yang ada di dunia ini, saya sudah tidak bisa. Lalu saya datang, misalnya seorang bisnismen datang, bang, kenapa? Iya, saya ini sudah ingin mengakhiri hidup saya, tapi saya masih takut bila saya mati, saya ke surga atau ke neraka. Lalu seorang bisnismen berkata begini, nggak apa-apa bang, jangan kamu menganggap bahwa beban-bebanmu ini tidak bisa diselesaikan. Anda percaya saja sama Tuhan. Lalu kita ajari bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa bla 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 bla. Apakah seorang bisnismen yang saya ibaratkan tadi sudah menjadi seorang yang dipilih oleh Tuhan? Coba saudara-saudari jawab. Kalau menurut saya pribadi, dia juga telah dipakai oleh Tuhan, telah ditunjuk oleh Tuhan untuk menyelamatkan satu orang, hidup seorang yang memang sudah mungkin dianggap berada di ujung harapan. Nah, jadi untuk dipilih oleh Tuhan, kita tidak perlu menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, tapi alangkah lebih baiknya bila memang kita ingin. Jadi kesimpulan yang kita bisa dapat dari kejadian 6 hingga 9, bila kita ambil garis benang merah lurus, ya, ataupun inti poinnya adalah kita mungkin masih bisa berdosa, kita mungkin masih bisa tidak taat kepada Tuhan, kita masih bisa menikmati kehidupan dunia ini yang sangatlah buruk. Tetapi percayalah bahwa Dia akan menolong Anda ketika Anda sedang mengalami kesulitan. Dia telah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita harus bisa bergaul dan taat kepada perintah-perintah dari Tuhan. Tenanglah bahwa semuanya ini tidak akan menjadi sia-sia. Semuanya ini pasti ada tujuannya, ada akhirnya. Tidak mungkin sesuatu itu tanpa akhir, saudara-saudari. Bila ada titik mulai di sini, lalu akhir di sini, ya, pasti ada akhirnya, bukan? Tidak hanya segini saja, nempel begini awal dan akhir. Tidak ada proses tengah-tengahnya. Maka dari itu, meskipun sulit, cobalah bergaul dengan Tuhan, taat kepada perintah-perintahnya Tuhan, dan janganlah mengeraskan hati kita untuk menerima berita keselamatan. Sekian yang saya bisa sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian. Sekian, saya Mario Rafael Lesmana. Terima kasih. Halo, ini adalah miniatur kapal Nabi Nuh yang telah kelompok kami buat. Di sini dapat terlihat bahwa Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat kapal untuk menyelamatkan dia dan keluarganya beserta seluruh hewan, masing-masing satu pasang dari air bah. Dapat terlihat bahwa Nuh melepaskan seekor merpati, kemudian merpati tersebut kembali lagi dengan membawa setangkai daun zaitun yang menandakan bahwa air bah telah surut. Nuh pun beserta keluarganya turun dari kapal beserta dengan hewan-hewan lainnya. Di sini terlihat bahwa Nuh dan keluarganya sedang menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dapat terlihat juga di belakang sini ada pelangi yang merupakan tanda janji Tuhan kepada Nuh bahwa ia tidak akan lagi membinasakan umat manusia dengan air bah.